agenda hari ini duplik itu tanggapan daripada replik, tanggapan atas sanggahan. Jadi habis tuntutan ada pembelaan ditanggapi lagi oleh jaksa namanya replik, habis replik namanya duplik. Ini terakhir, tinggal 2 minggu lagi putusan. Tadi agendanya, jadi tanggal 1 Desember ada putusan. Duplik berisi, ya kita tetap ada pembelaan, di mana kita membela itu kan begini-begininya. Bahasanya ini sebenarnya urusannya perdata, ada hubungan perdata antara dia dengan Denny Sumargo, ada hubungan perdata itu sehingga nggak masuk ranah pidana, kan begitu. Kedua, waktu unsur pemalsuan surat itu tidak terbukti, makanya kemudian bukan tidak terbukti, didakwakan yang penggelapannya. Karena menurut pembelaan kami, bahwasanya pembuktian soal surat itu dikerjakan berdua, Thailand sama Ditya, juga atas perintah, atas namanya juga Ditya selaku manajer yang sudah dikuasakan secara besar. Jadi itu nggak terbukti. Yang didakwakan penggelapannya atas jabatan 1 tahun 6 bulan. Gitu. Berarti tinggal putusan 2 minggu lagi. Tinggal putusan 2 minggu lagi. Adit, menjelang putusan 2 minggu lagi bagaimana? Berdoa. Udah kayak. Doa yang banyak. Yang penting cepat selesai aja. Ya seneng juga akhirnya udah mau selesai gitu. Jadi seperti yang tadi aku bilang, biar cepet sama-sama move on, udah jangan saling ganggu lagi, udah gitu. Selesai apapun nanti keputusannya pasti akan dijalanin lah. Berdoa aja semua yang terbaik, soalnya dari zaman polisi sampai detik ini aku udah ngerasa aku udah maksimal lah, semua lah gitu. Untuk benar atau salahnya hanya Tuhan, Denny Sumargo dan saya yang tahu. Tapi rasa optimismenya gimana untuk kasnya gimana kasnya? Optimisnya kalau secara bukti yang saya punya maupun pidana ataupun perdata sih selama ini saya selalu bilang sama kuasa hukum saya optimis gitu. Makanya dari awal preskon saya selalu bilang ya sama-sama be gentle aja lah. Kalau emang sama-sama punya salah ya saling minta maaf, sama seperti saya itu sudah saya lakukan juga. Terus kalau misalnya belum puas juga ya mau nggak mau kan saya ikut aja lah gitu. Sampai sekarang saya jalanin juga kan gitu. Yang penting cepat selesai, cepat sama-sama move on dengan hidup masing-masing. Ya udah gitu, udah diatur lah semua rezeki gitu. Yang penting beres dulu ini gitu. Tuntutannya kan 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Harapannya tadi? Harapannya ya pasti orang pasti maunya yang terbaik, ya maunya nggak masuk penjara, maunya nggak bersalah, maunya apa. Tapi kan kalau kita terlalu mikir duniawi, entar lagi gue jadi ustadz nih pasti kan, maksudnya ya intinya tadi seperti aku bilang, kalau masalah kebenaran yang hakikinya pasti hanya saya, Denny Sumargo dan Tuhan yang tahu. Tapi kan kalau dibuktikan secara begini kan ya aku cuma bisa jalanin aja gitu. Tapi hasilnya maunya apa ya pasti maunya ya yang terbaik yang buat keduanya. Ya aku yakin pasti Allah udah atur juga lah semuanya gitu. Aku udah ikhlas lah dari awal aku jalanin, kan kalian sendiri juga ngikutin ya, selalu kooperatif juga, selalu jalanin juga. Udah cepet selesai aja. Support dari kuasa hukum juga sangat berarti, sama keluarga, sama para talent-talent yang masih bertahan sama aku, itu udah lebih dari cukup sih. Makanya kenapa aku ikhlas apapun nanti keputusannya, karena sampai detik ini adanya talent yang masih mau dipegang sama aku sebagai manajernya, itu aja udah lebih dari cukup. Klien yang masih percaya ngasih kerjaan ke saya, itu udah lebih dari cukup. Jadi apapun keputusannya nanti saya masuk penjara atau enggak, selama saya menjalani 1 tahun ini kasus ini, itu udah rezeki dan itunya tuh yang Allah kasih tuh udah alhamdulillah banget lah. Aku kan tadinya berpikir awalnya udah nggak ada yang mau nih artis saya pegang atau klien kasih saya kerjaan, udah pasti nggak akan mau nih. Tapi kan pada faktanya tidak gitu, masih ada yang percaya sama saya bisa bangkit lagi. Makanya saya sampai sekarang kuat, ikhlas apapun keputusannya, yang penting cepat selesai, pasti akan saya jalanin. Udah jangan saling ganggu lagi, Denny ya Denny, saya ya saya, udah selesai gitu. Tapi itu komisi komunikasi terakhir sama Kak Denny gimana? Nggak ada, udah nggak ada komunikasi sama Denny kan terakhir itu 26 Agustus 2021 itu bertemunya. Dan saya juga kenapa pengen saling move on juga, karena menurut saya pertemuan itu juga sudah saling memaafkan ya, sudah selesai.
Tapi setelah itu terjadi begini kan, saya sudah tidak komunikasi lagi, jadi saya nggak tahu apa yang berubah jadi pikiran dia gitu, saya nggak tahu. Tapi yang penting dengan sekarang setahun saya menjalani tanpa ada komunikasi sama Denny, ya saya anggap ya sudah gitu, selesai aja. Kakak sebutkan udah ada Mau nggak sih minta untuk Kedepannya kenapa? di depannya nanti nih mau nggak menjalin komunikasi kembali nih Sama Denny. Ya kalau komunikasi lagi mah sebenarnya saya dari awal sama Denny mah namanya 10 tahun ya, tapi kan kenapa saya ngeblok nomornya, kenapa saya kan sudah tidak saya dengan dia sekarang gitu, sudah ada bagian yang lain, jadi ya sudah beda gitu. Tapi kalau secara personally saya sama Denny, saya ke Denny gitu, saya selalu bilang saya selalu sayang sama dia, jatuh bangun bersama bersama, kenangannya banyak, dia baik sama saya, dia banyak bantu saya, begitupun ya seperti saya bilang, manajer sama talent itu pasti saling ya, simbiosis mutualisme, jadi nggak mungkin lah, sama-sama lah pasti, dia berarti buat saya juga mungkin berarti buat dia, saya kurang paham, tapi yang saya tahu manajer sama talent itu pasti chemistry-nya udah 10 tahun tuh udah dalam lah menurut saya. Jadi saya walaupun di kasus ini sampai sekarang seperti ini ya, kalau nanti one day ketemu ya saya masih bisa biasa lagi, maksudnya kalau saya biasa kalau saya, tapi kalau untuk bekerja ya mungkin sudah tidak gitu. Karena ada rasa traumatis sendiri lagi juga kan saya sebenarnya, cuma kalau memaafkan sudah. Berarti nggak ada dendam ya? Nggak ada dendam ya? Nggak ada. Tapi ada timbul gak sih pertanyaan kenapa Mas Denny masih melanjutkan kasus ini? Kayak pertanyaan gitu kan udah maaf-maafan. Ya, nah itu yang saya nggak tahu, makanya kan kalian pasti nanya juga ke dia, jawaban dia apa? Kalau dari saya sudah berasa selesai gitu, saya sudah masa selesai, saya sudah bertanggung jawab, saya sudah clear semuanya gitu, saya sudah saling memaafkan, dia juga mengakui salahnya dia, saya juga mengakui salahnya saya, udah maaf-maafan. Pas pertemuan itu ya sudah selesai gitu, jadi buat saya aneh aja kalau ini, tapi nggak apa-apa kan ini udah berjalan setahun juga. Kekecewaan. Ya kalau kecewa pasti di dua belah pihak pasti ada ya. Saya ada kecewa sama dia, dia juga pasti ada kecewa sama saya. Tapi kan pada intinya kekecewaan itu dan salah dari pihak saya atau salah dari pihak dia kan, intinya yang dicari adalah solusinya tuh apa gitu. Dan pada pertemuan itu solusinya sudah terjadi dan sudah selesai gitu. Karena kalau mau main salah-salahan ya nggak ada habisnya. Karena kan manusia pasti egonya tinggi lah. Tapi kan menurut saya ini udah selesai gitu, dan sebenarnya saya sama dia mah nyambung kalau ngobrol nih gitu, maksudnya nyambung dalam arti kalau saya bisa ngadain begini, dia tuh menerima, sama dia bilang, Dit lo jangan begitu, iya saya juga terima gitu, makanya saya bilang ini sudah selesai. Dia ini yang saya kenal itu ya jelek-jelek, bagus-bagus, salah-salah, bener-bener, itu dia ini yang saya kenal. Tapi kalau pada perjalanannya berubah, ya saya sudah tidak komunikasi lagi, jadi saya nggak tahu alasan dia apa. Jadi kalau ngomongin kekecewaan, pasti saya punya, dia juga punya. Tadi kan bilangnya kan menolak tuntutan jaksa karena ini ranah perdata, sementara perdata PN Jakbar tidak diterima. Itu bagaimana mungkin? Itu begini sebenarnya, artinya tetap ada hubungan perdata pertama, kedua proses tetap ada hubungan perdata nih karena berdasar lisan dan pihak itu pun mengakui dari Usman Putih. Tapi problemnya di perdata itu bukan ditolak, bukan kalah, tapi tidak diterima. Ada beberapa unsur formal yang kemudian waktu itu kita miss lah mungkin menurut kajian teman-teman begitu. Misalkan proses perjanjian ini berlangsung di tahun 2021, terakhir di 2022, harusnya dimasukkan di data 2023. Asumsi karena putusannya belum kelar kan, putusan itu belum kita terima secara utuh baru tanggal 24 kalau salah. Karena kan pekerjaan yang masuk di 2021 kan terakhir tuh aku kerja sama dia itu kan 26 Agustus 2021. Sedangkan kan di tengah-tengah sebelum aku berhenti itu kan itu sudah masuk beberapa pekerjaan brand ambassador. Kalau as brand ambassador kan biasanya 1 tahun. Ya berarti kan berakhirnya 2022. Jadi sedangkan aku nuntutnya 2022 pertengahan. Tapi belum selesai kontrak ya, gitu. belum selesai kontrak. Masih. Mungkin itu. Ada analisa kita di internal kayak begitu, kenapa kemudian ditolak. Tapi pilihannya ditolak itu ada dua nanti, ada proses banding ataupun bukan tulang. Tapi so far sejauh ini memang kami pikir itu yang paling baik, karena akhirnya kedua belah pihak kan nggak jadi sama-sama saling bayar gitu.
Jadi kita nuntut Denny untuk membayar kita, pun begitu Denny nuntut kita ini mengembalikan uang. Nah itu putusan itu nggak diterima semua oleh majelis hakim di PN Jakbar berdasarkan kutipannya ya. Artinya win-win solutionnya mungkin begitu, supaya nggak diterima dan dua-duanya nggak bayar, udah bisa berantem kurang lebih begitu. Pilihannya mungkin akan naik banding atau Belum tahu kalau itu nanti dilihat efektifnya. Misalkan di sini putusannya bagus, kami yakin majelis hakim masih punya hati nurani, masih punya keadilan lah. Di negeri ini kan keadilan juga belum hilang kan. Mudah-mudahan itu kalau putusannya bagus kira-kira cukup ya nggak perlu. Tapi kalau kami rasa perlu cukup, bukti lagi, perbaikan lagi, bisa diajukan lagi nanti. Kalau dari aku pribadi sih ngomong ke kuasa hukum sebenarnya aku udah aja gitu. Udah aja selesai gitu. Yang penting udah ya tadi yang aku bilang sama-sama saling move on, ya udahlah gitu. Udah mungkin dia juga, saya juga melihatnya sebenarnya saya juga udah nggak interest ini ya. Kalian aja yang kita kejar. Udah nggak terlalu interest sama kasus ini sebenarnya. Maksudnya udah jalanin cepet selesai. Udah nah untuk perdata kan dikasih waktu ya. Iya, dikasih waktu sampai tanggal 24 ini. 24 putusan 2 minggu kemudian berhak menyatakan banding atau gugat ulang. Nah itu terserah kuasa hukum. Kalau dari saya pribadi sebenarnya sudah malas, udahlah gitu. Udah ikhlas juga kalaupun nggak dibayar sisa yang dia kurang ke saya, ya udah. Tapi udah selesai nih hubungannya gitu. Juga Bo, setahun gue begini nih, lontang-lantung nggak jelas ini. Maksudnya mau ngapa-ngapain jadi susah gitu geraknya. Jadi kalau udah selesai kan ya udah selesai. Apapun keputusannya mau masuk ataupun enggak, intinya selesai. Jadi kasus ini mengganggu pekerjaan ya sih? Ya sangat ya, tapi support dari talent-talent yang masih mau dipegang sama aku tuh sangat besar ya. Karena awal-awal aku ada rasa trauma juga ya untuk jadi manajer, dan aku juga ada rasa trauma untuk dekat banget sama talent tuh ada gitu. Sempat beberapa bulan aku nggak mau terlalu deket, hanya kerja personal gitu. Tapi lambat laun mereka yang bilang saya jangan disamakan kita sama ini gitu. Jadi biasa aja kayak Kitya yang sebelumnya gitu loh. Jangan jadi beda, terus juga semangat, pasti rezeki udah diatur. Dan ya gitu, yang bikin bahagianya tuh kalau klien nanya ke saya depan talent tuh, itu talent langsung yang jawab. Jadi saya bersyukur aja itu punya mereka. Terus ya keluarga udah pasti, terus kuasa hukum semua deh, terus suami saya juga. Jadi saya lebih legowo gitu. Kalau apapun nanti keputusannya tuh lebih legowo karena mereka yang nguatin gue, dan setahun ini gue kuat ya karena mereka, karena masih kayak ayo lu bisa ini gitu. Klien juga ayo lu bisa gitu. Karena mereka lebih melihat value saya dibanding kasus inilah gitu. Ada hubungannya lah, ini kan menurut mereka ya ini internal saya sama Denny. Tapi di luar itu kan kalau mereka ngasih ke saya kerjaan ya saya tetap profesional, jadi ya ada hubungannya. Tapi sempat diboykot nggak sih Mbak? Beberapa agensi mungkin ya, karena yang saya dengar kan pihak Denny katanya menelpon ke mereka juga untuk ngasih tahu saya tuh begini begitu. Tapi ya is okay karena kan entertain itu kan kecil ya, jadi omongan satu ke omongan yang lain itu kan pasti nyampe juga. Cuma saya yakin, saya percaya aja dengan kalau saya memang seburuk yang dari Sumatera bilang di berbagai media, udah pasti klien nggak ada yang mau pakai saya lagi. Itu satu. Kedua, artis nggak ada yang mau lagi saya pegang gitu. Itu kalau memang saya seburuk yang seperti dari Sumatera bilang. Tapi kan ini masih saya dikasih kerjaan banyak sama klien, artis-artis masih mau dipegang sama saya. Jadi buat saya itu udah rasa syukur aja gitu, kayak ya nggak buta lah Allah gitu. Maksudnya Allah tunjukin juga kalau saya semakin ikhlas, semakin ini jalannya lancar. Apapun nanti keputusannya ya dijalanin aja, namanya juga kehidupan. Jadi makanya kalau ngomongin dunia, saya nggak bisa bela diri saya sampai sejauh itu kan. Pasti kan dibilangnya, ngeles, pembenaran, pembelaan, ya nggak bisa. Makanya saya selalu bilang, hanya saya, Denny Sumargo, dan Tuhan yang tahu. Biar itu nanti jadi dosa masing-masing aja, Karena kalau dunia kan pencitraan semua. Jadi saya ikut-ikut aja juga pencitraan. Ya, pokoknya biar saling move on, Denny sukses dengan karirnya, saya juga jalani hidup saya juga sukses dengan cara saya sendiri, udah selesai gitu. Maunya gitu. Terakhir nih kata-kata untuk Kak Denny sebelum sidang putusan ya, ada yang diharapkan atau yang mau disampaikan? Nah kalau
Kalau pesan buat Denny sih, saya yakin ya, karena Denny dari awal yang melaporkan, ya berarti kan ini cara yang dia mau. Dari awal saya selalu bilang, apapun yang bikin Denny puas, yang bikin Denny happy, yang bikin Denny udah mampus lu dit gitu, mampus lu nggak bisa apa-apa misalnya gitu, ya sudah, saya kan jalanin aja gitu, karena saya yakin hidup saya kan nggak di tangan dia ya. Saya punya jalan hidup saya sendiri. Apapun yang dia bilang atau yang dia omongin ke semua circle saya atau circle dia, saya yakin ya pasti Allah akan nunjukin dengan sendirinya lagi. Saya soalnya kalau ngomong banyak nih agak kadang suka pasti sedih gitu, saya nggak mau. Jadi pesannya sih kalau buat Denny ya udah, apapun yang lo mau nih udah gitu, so gue ikhlas aja, maksudnya udah ya Den gitu, jangan saling ganggu lagi ya gitu loh, maksudnya sukses untuk karirnya Denny ya. Mohon maaf kalau mengecewakan selama kerja 10 tahun atau tidak sesuai dengan ekspektasi Denny, minta maaf, tapi biar bagaimana 10 tahun saya bareng sama Denny Sumargo, banyak kenangan dan terima kasih banyak juga untuk ngasih hidup saya lebih baik, banyak merubah saya, banyak kasih pengetahuan, ilmu lah gitu, makasih banyak Dan gitu. Jadi udah itu aja sih pesannya.